Jika Anda melihat video ini, berarti saya telah ditangkap oleh tentara Zionis Israel. Apabila video ini sudah ada di tangan Anda, artinya saya sudah diculik oleh tentara penjajah Zionis Israel. Jika Anda menonton video ini, berarti saya telah diculik oleh Zionis Israel di perairan internasional. Jika Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel. Apabila kawan-kawan sudah menonton video ini, tandanya saya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Penculikan saya ini menunjukkan bahwa rezim Zionis Israel dan pendukungnya bertindak untuk melanjutkan pembunuhan dan genosida mereka. Itu tandanya bahwa Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Saya mohon agar pemerintah Republik Indonesia membebaskan saya dari penculikan tentara penjajahan Zionis Israel. Segera bebaskan saya, segera bebaskan warga negara Indonesia lainnya, dan tetap dukung dan suarakan terus kemerdekaan untuk Palestina. Tolong selamatkan saya, bebaskan Palestina, Free Palestine. Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan WNI yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan International Global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa berdasarkan informasi per pagi ini, dari total 9 WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang tergabung dalam misi GSF 2.0, sebanyak 5 WNI dilaporkan telah ditangkap oleh militer Israel di sekitar perairan Siprus atau Mediterania Timur. Sementara itu, 4 WNI lainnya yang berada di 2 kapal berbeda diketahui masih berlayar di sekitar perairan Siprus. Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat WNI yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan dan sewaktu-waktu juga dapat mengalami intersepsi atau penangkapan oleh militer Israel. Sehubungan dan perkembangan tersebut, Kemlu telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman dan KJRI Istanbul, termasuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI disita, serta dukungan medis apabila diperlukan. Perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan WNI dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian. Perwakilan RI terkait senantiasa dalam posisi siaga untuk segera menindaklanjuti notifikasi dari otoritas setempat. Kementerian Luar Negeri mendesak pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional.
Saya Bambang Nuryono alias Abeng, saya warga negara Indonesia dan saya adalah partisipan pelayaran misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2026. Jika Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel. Saya mohon agar pemerintah Republik Indonesia membebaskan saya dari penculikan tentara penjajahan Zionis Israel dan meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk tetap terus selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Nama saya Lahendra Bowo. Jika Anda melihat video ini berarti saya telah ditangkap oleh tentara Zionis Israel. Tolong selamatkan saya, bebaskan saya, terutama kepada pemerintah Indonesia, spesial Presiden Prabowo Subianto. Bebaskan saya, bebaskan Palestina, Free Palestine. Halo semuanya, saya Andre Nugroho, saya dari Indonesia, saya adalah seorang jurnalis. Apabila kawan-kawan sudah menonton video ini, tandanya saya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Itu tandanya bahwa Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Selain itu juga, gerakan-gerakan seperti gerakan Global Sumut Flotilla masih saja diintercept ataupun dilakukan pembajakan oleh rezim Zionis Israel untuk berusaha tidak memberikan bantuan ke Gaza. Tandanya bahwa rezim ini sudah tidak bisa diampuni kembali. Saya juga meminta kepada Presiden Pak Prabowo Subianto untuk terus mendukung upaya-upaya gerakan seperti gerakan Global Sumut Flotilla dan tetap berpihak kepada sisi kemanusiaan dan tetap terus memperjuangkan isu-isu kemerdekaan Palestina. Free Palestine. Saya Todi Badai, saya warga negara Indonesia, saya partisipan dari Global Sumut Flotilla. Apabila video ini sudah ada di tangan Anda, artinya saya sudah diculik oleh tentara penjajah Zionis Israel. Tolong kabarkan kepada pemerintah Indonesia, segera bebaskan saya, segera bebaskan warga negara Indonesia lainnya, dan tetap dukung dan suarakan terus kemerdekaan untuk Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Angga Prasadewa. Jika Anda menonton video ini, berarti saya telah diculik oleh Zionis Israel di perairan internasional. Saya adalah bagian dari misi Global Peace Convoy Indonesia yang berlayar menuju ke Gaza untuk menunjukkan solidaritas dengan rakyat Gaza. Penculikan saya ini menunjukkan sekali lagi bahwa rezim Zionis Israel dan pendukungnya bertindak untuk melanjutkan pembunuhan dan genosida mereka. Dunia harus bangkit. Pemerintah Indonesia harus untuk membebaskan kami dari penculikan yang semena-mena ini. Assalamualaikum. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan beri support dalam perkembangan channel ini. Kalian saudara dan saya sehat-sehat selalu. Nah, teman-teman, itulah di video yang baru saja kita saksikan di mana 4 jurnalis Indonesia ditangkap oleh tentara Zionis Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Nah, teman-teman, memang orang-orang Konoha ini terus mau melakukan misi kemanusiaan dalam hal ke Gaza, padahal mereka sedang memperjuangkan dan juga mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, teman-teman, ada berita yang saya lihat dari sebuah artikel ya, menuliskan 4 jurnalis Indonesia ditangkap oleh tentara Zionis Israel dalam hal saat misi kemanusiaan ke Gaza. Nah, teman-teman, kabar yang sangat memilukan dan menyayat hati datang dari
perairan menuju Gaza. Sebanyak 4 jurnalis Indonesia dilaporkan ditangkap oleh tentara Zionis Israel saat mengikuti misi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Mereka berlayar bersama rombongan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI dengan niat tulus membawa bantuan serta pesan solidaritas untuk meringankan penderitaan warga Gaza Palestina. Keempat jurnalis tersebut adalah Rahendo Herubowo dari Anius Bambang Nuroyono alias Abeng dan Todi Badaidan dari Republika serta Ande Prasetyo Nugroho dari Tempo. Hati kita turut sedih dan gelisah mendengarkan kabar ini. Mereka hanya menjalankan tugas mulia untuk menyampaikan kebenaran dan membawa bantuan kemanusiaan. Semoga mereka senantiasa dalam keadaan sehat dan diberi kekuatan dan segera dibebaskan untuk kembali berkumpul dengan keluarga. Dan teman-teman, saya akan menggarisbawahi ya apa yang dituliskan oleh berita ini, bahwa orang-orang ini, keempat jurnalis ini, mereka menjalankan tugas yang mulia untuk menyampaikan kebenaran. Pertanyaan saya adalah simple. Kebenaran seperti apa yang mereka bawa ke sana? Israel dan juga Palestina adalah sebuah negara yang sekarang ini adalah sedang konflik. Lalu keempat orang ini, kebenaran apa yang mereka bawa di sana? Kebenaran hanya mendukung Palestina supaya merdeka? Ini kan kocak, teman-teman. Jadi akhirnya orang-orang ini mereka meminta kepada Presiden Prabowo untuk dibebaskan mereka dari Zionis Israel. Ini kan kocak, teman-teman. Pergi ke sana dengan misi kemanusiaan. Apakah ada kesepakatan dari Indonesia sehingga Indonesia memutus mereka? Kita tidak tahu. Ya kalau hanya ada ambisi sendiri mau ke sana dengan bergabung dalam sebuah misi global, apakah pemerintah sudah mengizinkan? Ya, saya juga belum lihat dan belum dengar ya. Dan kiranya mereka baik-baik saja dan Indonesia, Presiden Prabowo dapat membebaskan mereka. Ya, jadi bagaimana tanggapan saudara terkait dengan hal ini? Orang-orang yang seringkali sembunyi di balik misi kemanusiaan terkait dengan Palestina, tapi sejatinya mereka sedang berjuang bersama dengan Palestina. Ya, jadi saudara-saudara, ya itulah risiko kalau mengurus negara lain. Ya, di negara Indonesia tidak engkau urus. Lalu bagaimana engkau mengurus negara di seberang lautan, sementara di depan mata saudara ada ribuan anak bangsa yang tidak makan, khususnya di Papua sana. Harusnya kita lebih memperhatikan internal daripada eksternal, karena memang kita diutus untuk internal bukan eksternal. Jadi sebagai saudara, bagaimana tanggapan dari saudara setelah menyaksikan video? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar dan kirim komentar saudara. Komentar membangun dan mengedukasi kita semua. Dan video sekali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.